Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nika Marcelinda dari kelas KHTA dengan NIM L131230023. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen personalia, di mana manajemen personalia ini menjadi salah satu tugas kami untuk mata kuliah dasar-dasar manajemen. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita yang dimana mengenai materi manajemen personalia. Di sini saya sudah siapkan dalam bentuk poin. Kita masuk PowerPoint. Nah, ini di materi kita saat ini. Ini manajemen personalia ya. Nah, yang pertama-tama kita harus ketahui bersama apa sih itu manajemen personalia. Nah, yang pertama ini merupakan proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan yang akan dilakukan ke depannya. Kemudian personalia, dia merupakan bagian penting untuk mengatur mengolah sumber daya manusia dalam perusahaan. Nah, baik, kita buka pertama materi kita ini mengenai pengertian manajemen personalia menurut beberapa para ahli. Nah, ini. Di sini saya akan membacakan materi manajemen personalia menurut beberapa para ahli. Nah, manajemen personalia adalah perencanaan, pengembangan, pembagian, kompensasi, penginterpretasian, dan pemeliharaan tenaga kerja dengan maksud untuk membantu mencapai tujuan bersama atau individu dan masyarakat. Kemudian, menurut Manulang, ia menyebutkan bahwa manajemen personalia adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara memberikan fasilitas untuk perkembangan, kerjaan, dan rasa partisipasi pekerjaan dalam suatu kegiatan. Kemudian, menurut James A. F. Stoner Management, ia mengatakan bahwa manajemen adalah salah satu proses dari sebuah perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir menurut Alex S., di mana ia mengatakan bahwa manajemen personalia adalah sebuah bidang ilmu seni dalam melakukan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengawasan sehingga proses kerja menjadi lebih efektif, serta efisiensi personalia dapat ditingkatkan semaksimal mungkin dalam pencapaian tujuan. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian manajemen personalia secara umum ya. Nah, itu tadi menurut beberapa para ahli yang menjelaskan bahwa masing-masing mereka memiliki pendapat berbeda dalam menjelaskan atau pemahaman mereka mengenai manajemen personalia ya. Tapi kembali lagi, manajemen personalia itu yang terpenting merupakan sebuah perencanaan, pengawasan, pengorganisasian yang memiliki kepemimpinan dan pengendalian. Baik. Nah, kita masuk dalam materi selanjutnya, yaitu pengertian manajemen personalia secara umum. Nah, di sini saya akan membacakan pengertian manajemen secara umum. Nah, manajemen personalia adalah salah satu cara dari seni dan ilmu memperoleh, memajukan, dan memanfaatkan tenaga kerja sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat direalisir secara berdaya guna dan berhasil, dan adanya kegairahan kerja dari para tenaga kerja. Kemudian, manajemen personalia adalah suatu bidang ilmu atau cara bagaimana untuk dapat mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien, efektif,
serta dapat digunakan secara maksimal sehingga akan tercapai tujuan atau goal bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat mencapai maksimal. Nah, kemudian jadi bisa dikatakan bahwa dari pandangan menurut beberapa para ahli dan beberapa pengertian secara umum dapat dikatakan bahwa manajemen personalia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan yang akan dilaksanakan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan. Nah, kemudian manajemen personalia pengertiannya secara umum, di mana manajemen personalia adalah suatu bidang ilmu atau cara bagaimana untuk mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja yang dimiliki oleh beberapa individu ya, secara efisien atau teratur atau secara efektif yang akan digunakan secara maksimal sehingga ketika semuanya ini berjalan dengan baik akan tercapai tujuan bersama perusahaan tersebut. Nah, kemudian kita masuk dalam materi berikutnya, yaitu tujuan manajemen personalia. Nah, tujuan manajemen personalia, sini saya akan membacakan. Ini merupakan hal yang penting dalam manajemen personalia karena dia bersangkutan dengan yang akan dilakukan ke depan atau tujuan. Nah, tujuan manajemen personalia berhubungan dengan tujuan perusahaan secara umum. Mengapa tujuan manajemen personalia berhubungan dengan perusahaan secara umum? Karena perusahaan ini memiliki sumber daya yang besar. Nah, tentunya ketika perusahaan tersebut memiliki sesuatu yang akan dicapai atau direncanakan, tentunya mereka memiliki tujuan terlebih dahulu untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, hal ini dikarenakan manajemen perusahaan berusaha untuk menimbulkan efisiensi dalam bidang tenaga kerja sebagai efisiensi keuntungan dan kontinuitas. Nah, dalam tujuan itu sendiri ada dua macam tujuan yang penting dalam manajemen personalia ya. Nah, yang pertama production minded atau efisien dan daya guna. Kemudian yang kedua kerjasama. Nah, apakah dua Nah, tujuan manajemen personalia ini sendiri sangat penting dalam manajemen personalia karena dalam suatu perusahaan, kenapa demikian dikatakan sangat penting? Karena perusahaan tentunya berusaha untuk meningkatkan efisiensi atau kemampuan dari tujuan penting manajemen personalia. Karena yang pertama itu production minded atau efisiensi dan guna. Kemudian yang kedua people minded atau yang bisa dikatakan kerjasama. Nah, kedua tujuan ini sangat berhubungan dengan upaya untuk menciptakan di mana setiap karyawan memberikan sumbangsih kepada atasannya. Kemudian efisiensi dapat tercapai apabila kedua tujuan kerjasama
dua ini itu bersamaan dan tidak terpisahkan atau maksimal di antara tercapai sehingga menciptakan kerjasama atau hasil yang secara maksimal atau efektif untuk karyawan dan perusahaan. Nah, oleh karena itu, kenapa eh, dua tujuan eh, manajemen personalia ini sangat penting karena ketika kedua tujuan ini eh, dilakukan secara efektif atau benar-benar terjalankan, maka eh, suatu perusahaan akan bisa memberikan bidang tenaga kerja yang baik atau keuntungan dari tercapainya tujuan tersebut. Nah, oleh karena itu, manajemen personal yang menyangkut usaha untuk menciptakan kondisi di mana setiap karyawan didorong untuk memberikan sumbangsih sebaik mungkin bagi perusahaannya karena tidak dapat mengharapkan efisiensi yang maksimal tanpa kerjasama yang penuh dari para karyawan. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya mengenai fungsi manajemen personalia. Nah, fungsi manajemen personalia ini terdiri dari beberapa. Yang pertama itu perencanaan. Nah, perencanaan berarti menentukan program personalia yang akan membantu mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Tujuan ini memerlukan partisipasi aktif dari manajer personalia. Kemudian pengorganisasian. Jika perusahaan telah menentukan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh karyawannya, maka manajer personalia harus membentuk organisasi dengan merancang susunan dari berbagai hubungan antara jabatan personalia dan faktor-faktor fisik. Kemudian organisasi ini sangat membantu karena pengorganisasian ini merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan. Oke, kemudian pengarahan. Nah, pengarahan sendiri apabila manajer sudah mempunyai rencana dan sudah mempunyai organisasi untuk melaksanakan rencana tersebut. Fungsi selanjutnya adalah mengadakan pengarahan. Nah, terhadap pekerjaan. Fungsi ini berarti mengusahakan agar karyawan bekerja sama secara efektif. Kemudian pengawasan. Pengawasan adalah mengamati, membandingkan pelaksanaan dengan ranah dan mengoreksinya apabila terjadi penyimpangan. Dengan kata lain, pengawasan adalah fungsi yang menyangkut masalah pengaturan sebagai kegiatan sesuai dengan rencana personalia yang sudah dirumuskan. Nah, apakah perencanaan sangat penting dalam manajemen personalia? Tentunya sangat penting. Kenapa demikian? Karena sebelum kita melakukan kegiatan, contohnya melakukan beberapa kegiatan perusahaan ya, seharusnya kita memiliki perencanaan yang benar-benar matang karena dari sinilah kita menentukan bagaimana sesuatu yang akan kita jalankan ke depannya karena tidak mungkin sesuatu yang kita akan lakukan tidak berdasarkan perencanaan. Contoh kecilnya, ketika kita ingin membangun rumah, pastinya dalam pikiran kita itu sudah ada rencana rumah yang saya inginkan seperti apa, bangunannya, desainnya seperti apa. Nah, demikian juga dalam perusahaan, tentunya ada perencanaan yang akan dilakukan untuk menciptakan dan mencapai tujuan perusahaan tersebut. Kemudian pengorganisasian. Nah, ketika perencanaan tadi sudah ditentukan, maka manajer personalnya akan membentuk beberapa organisasi atau orang-orang yang akan berpartisipasi di dalamnya. Nah, untuk membangun hubungan antara jabatan personalia maupun faktor fisik. Kemudian organisasi ini sangat penting karena organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kemudian pengarahan. Apabila keduanya tadi sudah terjalankan mulai dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, maka adanya pengarahan. Kenapa pengarahan? Eh, karena kegiatan tersebut terhadap pekerjaan perlunya pengarahan atau seseorang yang akan menunjukkan ke depannya ini seperti apa yang akan dilakukan. Nah, ini sangat berfungsi sekali karena
membantu karyawan atau pekerja-pekerja yang ada di perusahaan tersebut melakukan pekerjaan secara maksimal atau efektif. Nah, kemudian pengawasan dari pengerahan sendiri. Tentunya ketika ada orang bekerja, contoh kecilnya ini perusahaan. Nah, ketika ada orang bekerja, pasti dalam pekerjaan tersebut tidak hanya semerta-merta kita jalankan. Tentunya ada orang yang akan mengawasi kita ketika kita bekerja. Nah, ini yang pengawasan sangat penting karena kegiatan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar atau baik ketika tidak ada yang akan menjaga atau memberikan pengawasan dalam kegiatan tersebut. Nah, itu mengapa penting fungsi dari manajemen personalia ini ya. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya mengenai fungsi manajemen personalia secara operasionalnya. Ini cukup banyak ya, tapi saya singkat saja. Nah, yang pertama itu pengadaan. Pengadaan adalah menyediakan sejumlah tertentunya karyawan dan jenis keahlian yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan itu. Nah, kemudian pengembangan. Karyawan yang telah diperoleh dengan melalui pelatihan dan tujuan untuk mengembangkan keterampilan. Ketiga, pemberian kompensasi adalah pemberian penghargaan yang adil layak terhadap para karyawan sesuai dengan sumbangan mereka dalam mencapai tujuan perusahaan. Pemberian kompensasi ini sama dengan pemberian gaji ya. Nah, kemudian yang keempat, pengintegrasian adalah menyangkut penyesuaian keinginan dari individu dengan keuangan pihak perusahaan dan masyarakat. Yang terakhir, pemeliharaan. Pemeliharaan adalah mempertahankan dan meningkatkan kondisi yang telah ada. Nah, ini juga sangat berkaitan penting ya dengan manajemen personalia yang harus dilaksanakan. Kemudian, tugas bagian personalia. Nah, manajemen personalia ini memiliki tugas yang sangat penting dan utama pada bagian personalia. Kenapa? Karena kita ketahui bersama bahwa manajemen personal ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Nah, tentunya di dalam ini ada banyak orang yang berpartisipasi atau ikut dalam kegiatan ini. Makanya tugas bagian personal ini sangat penting. Nah, di sini saya akan membacakan. Tugas yang paling utama dari personalia adalah menyediakan tenaga kerja dalam kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan oleh masing-masing bagian dalam perusahaan. Nah, bagian personalia yang harus melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai pelayanan bagi bagian-bagian lain di dalam perusahaan. Maka tugas manajemen personalia meliputi beberapa. Yang pertama itu membuat job analysis atau job description dan job specification. Kemudian yang kedua, menentukan dan memberikan sumber-sumber tenaga kerja. Yang ketiga, mengurus dan mengembangkan proses pendidikan dan pendidik. Yang keempat, mengurus seleksi tenaga kerja. Yang kelima, mengurus soal-soal pemberhentian atau pensiun. Yang terakhir, mengurus soal-soal kesejahteraan. Nah, ini adalah beberapa tugas penting dari bagian personalia, yang dimana mereka ditempatkan ke bagian mereka masing-masing yang sudah dipilih atau disaring ya pada saat mereka melakukan pertama kali bekerja, mereka sudah dipilih. Tugas yang menjalankan tugas ini adalah orang-orang yang benar-benar paham di bagian tersebut. Nah, tidak sembarang orang ya. Nah, itulah tugas bagian personalia. Yang terakhir, nah, dari semua materi yang sudah saya jelaskan mengenai fungsi, pengertian secara umum, pengertian dari beberapa para ahli, kemudian tugas, kita dapat simpulkan bahwa manajemen personalia ini merupakan cara perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian
atas pengadaan tenaga kerja dalam suatu perusahaan. Nah, seperti katakan bahwa dari pembahasan di atas kita simpulkan kembali bahwa personalia adalah perencanaan seperti yang saya katakan tadi, pengorganisasian, pengerahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi, dan masyarakat. Nah, fungsi-fungsi manajemen personalia sudah saya jelaskan tadi, tapi di sini dapat saya simpulkan bahwa fungsi-fungsi manajemen personalia itu sangat berkaitan penting dengan bagian personalia sendiri, karena pada fungsi-fungsi manajemen personalia itu meliputi perencanaan, penetapan apa yang akan dilakukan, kemudian pengorganisasian atau perancangan dan penugasan kelompok kerja, kemudian penyusunan personalia atau penarikan, seleksi, pengembangan, pemberian, kompensasi, dan penilaian prestasi kerja pengarahan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai materi manajemen personalia ya. Maaf kalau misalnya masih belum mungkin ada yang tidak dimengerti, teman-teman bisa searching lagi atau pelajari lagi. Sekian presentasi kali ini. Terima kasih.